Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita belajar tentang kompensasi. Orang kadang menyebutnya dengan upah. Diskusi kali ini kita akan melihat yang pertama, definisi upah menurut Undang-Undang Kecelakaan tahun 74 nomor 33. Di sana dikatakan bahwa tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan. Ini upah. Kemudian dalam beberapa pandangan para ilmuwan dikatakan bahwa upah adalah harga untuk jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Ini menurut Plivo. Kemudian menurut Hadi Purwono, upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa. Kemudian menurut Van Bir Van, mengartikan upah secara lebih luas, yaitu sebagai tujuan objektif kerja ekonomis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah. Antara lain, yang pertama, organisasi buruh. Organisasi ini memiliki rumus tertentu untuk menentukan seberapa besar gaji atau upah karyawan. Kemudian yang kedua, penawaran dan permintaan. Semakin banyaknya pengangguran, maka upah dengan sendirinya akan turun. Kemudian kemampuan untuk membayar. Yang keempat, produktivitas. Yang kelima, biaya hidup. Yang keenam, peran pemerintah. Dan sesungguhnya faktor-faktor ini kemudian berkembang terus, itu antara lain seperti itu. Bagi perusahaan atau bos, upah adalah imbas atau dampak dari sebuah pekerjaan yang terselesaikan. Bisa itu bentuknya kuantitatif, bisa kualitatif. Sementara bagi seorang pekerja, kompensasi merupakan pendapatan dari hasil jerih payah di dalam menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan tenaganya. Di sini kompensasi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan materi saja, tetapi juga menyangkut harkat dan martabat manusia. Menurut Bambang Tri Cahyono PhD dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, bahwa kompensasi itu memiliki 6 tujuan. Yang pertama, to attack. Artinya bahwa kompensasi yang dimiliki oleh perusahaan harus dapat menarik calon karyawan yang potensial, baik dari sisi gaji maupun benefit lainnya. Benar-benar membuat very good kandidat. Tidak lagi mereka akan menoleh ke perusahaan lain dengan iming-iming yang lebih menarik. Untuk melakukan ini biasanya top management menetapkan dan memutuskan posisi gaji, market salary. Yang kedua, to motivate. Artinya kompensasi yang diberikan harus dapat memotivasi karyawan untuk berprestasi dan meningkatkan produktivitas kerjanya. Kemudian yang ketiga, to maintain. Artinya perusahaan harus mampu memelihara dan mempertahankan agar sistem kompensasi yang dimiliki tetap kompetitif di pasaran. Yang keempat, melalui program kompensasi yang sesuai dengan kemampuan internal dan mampu bersaing secara eksternal, kemungkinan besar tenaga kerja yang berkualitas dapat dipertimbangkan. Kemudian yang kelima, bentuk hukum yang berhubungan dengan kompensasi dapat mengendalikan program kompensasi tersebut sehingga dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam, sistem kompensasi yang diterapkan dalam organisasi dapat membantu
dalam menetapkan struktur organisasi, jenjang kekuasaan, dan posisi masing-masing jabatan. Menurut Agus Sunyoto menyebutkan bahwa sistem imbalan itu ada dua, yaitu sistem imbalan eksentrik dan sistem imbalan intrinsik. Pada sistem imbalan ekstrinsik, seluruh imbalan yang diberikan kepada masyarakat merupakan imbalan di luar pekerjaan itu sendiri. Sistem imbalan ekstrinsik yang paling universal adalah uang, meskipun dalam bentuk non-uang juga dijadikan sebagai imbalan dari keraguan secara kualitatif dan kuantitatif dari setiap karyawan. Agar karyawan tidak pindah ke tempat yang lain, perlu mempertimbangkan besar gaji yang diberikan. Imbalan ekstrinsik diperoleh dari orang ketiga yang mewakili perusahaan, baik pihak ketiga di sini dapat manajernya langsung atau oleh pejabat yang mewakili perusahaan. Kemudian imbalan intrinsik adalah imbalan kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri yang ada di dalam perusahaan, seperti kemudian rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan, mendapatkan tantangan, rasa penguasaan terhadap suatu, rasa keinginan untuk berpartisipasi, dan lain sebagainya. Menurut SPH Sibuan, bahwa kompensasi diterapkan ada yang menggunakan sistem waktu, kemudian ada yang menggunakan sistem hasil atau sering kita menyebutnya dengan output, dan ada juga yang menggunakan sistem borongan. Agar upah atau gaji itu efektif, maka yang harus diperhatikan yang pertama adalah bahwa setiap karyawan mengetahui sebelumnya berapa nilai imbalan yang diterimanya. Diusahakan bahwa imbalan itu cukup menarik. Kemudian yang kedua, karyawan juga harus menyadari bahwa perilaku tertentu dapat menuju kepada tercapainya imbalan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, karyawan juga harus menyadari bahwa ia berkemampuan untuk sampai kepada perilaku yang diinginkan dan mampu berperilaku seperti yang diinginkan tersebut dan dapat dinilai oleh manajer. Kemudian yang keempat, harus ada hubungan yang langsung antara perilaku dan diterimanya imbalan. Yang kelima, jika performance dinilai oleh orang lain dan penerima imbalan tersebut tergantung dari evaluasi tersebut, maka setiap karyawan harus yakin bahwa evaluasi itu dilakukan secara adil dan objektif sehingga bisa memuaskan seluruh anggota organisasi yang menerima upah atau gaji tersebut. Bentuk-bentuk gaji atau kompensasi yang sering kita lihat dapat dikelompokkan kepada beraneka ragam tergantung dari perusahaan tersebut menggunakan. Antara lain, pertama didasarkan atas semaunya perusahaan atau semaunya pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua adalah didasarkan atas dasar senioritas. Jadi tinggi rendahnya gaji didasarkan atas senioritas. Yang ketiga, besaran gaji juga bisa didasarkan atas apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi perusahaan-perusahaan itu menggaji, biasanya orang bertanya dulu berapa gajinya di situ, berapa gajinya di sini, kemudian dia menentukan besaran gaji tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, menggunakan standar pemerintah UMK. Kemudian ada juga yang menggunakan atas kriteria yang tidak jelas. Kriteria dibuat tetapi untuk pengusahanya jelas, tapi untuk karyawan tidak jelas. Tapi kemudian ada juga didasarkan atas kriteria yang jelas bagi staf yang memiliki jabatan dengan skala yang sangat jelas juga.
Kemudian yang terakhir, ada juga yang kemudian menggunakan rumus-rumus atau nilai-nilai sesuai dengan besarannya itu, hasil outputnya itu. Bentuk-bentuk tunjangan yang bisa muncul di perusahaan, yang pertama ada tunjangan yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan tersebut, antara lain tunjangan jabatan, representasi, transportasi, perumahan, pengobatan, kehadiran, uang makan, uang lembur, ganti shift atau shift tertentu, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang berhubungan dengan bantuan sosial, tunjangan keluarga, kemahalan, cuti, kematian, perkawinan, pendidikan, tabungan, dan lain sebagainya. Ada juga tunjangan khusus, adalah seperti tunjangan pisah keluarga, pindahan, kelangkaan pekerjaan, kemudian tunjangan daerah, tunjangan hari raya, dan lain sebagainya. Dalam Islam, upah dikenal dengan ijarah atau sering juga disebut dengan ujroh, karena lafaz ijarah memiliki pengertian yakni upah atas pemanfaatan, atas hasil kerja, atas kinerja sebuah aktivitas. Dalam pandangan saya bahwa ujroh atau ijarah atau kompensasi atau upah adalah nilai dari sebuah ikhtiar atau aktivitas seseorang. Itulah kompensasi. Sahabat-sahabat semua, Al-Quran memberikan landasan pokok dalam kita memberikan imbalan tersebut atau gaji tersebut. Dalam surat At-Tolaq ayat 6, Allah berpesan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat ini memperjelas kepada kita bahwa sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, kita berhak atau kita memiliki kewajiban untuk memberikan upah atas pekerjaan tersebut. Nah, ayat ini juga memperjelas kepada kita bahwa nilai dari sebuah aktivitas tersebut, kita yang kemudian menentukan berapa besarannya yang layak untuk bisa diterima oleh mereka yang melakukan sebuah aktivitas. Kemudian Allah juga berpesan kepada kita, Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Nah, di sini kita memahami bahwa berapa imbalan yang didapatkan dari seseorang yang telah melakukan aktivitas, maka melihat pesan Allah ini kita bisa berkesimpulan bahwa apa yang diberikan oleh kita terhadap orang yang bekerja, maka harus melebihi nilai yang mereka kerjakan. Jadi malah jangan dipas-paskan. Kalau melihat pesan ini, Allah juga kan seperti itu. Sifat Allah itu apabila kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala lebih. Nah, kita yang dibantu oleh teman-teman kita, kalau dalam manajemen kita mengenal bekerja melalui orang lain, melakukan ikhtiar melalui orang lain, apabila mereka telah melakukan aktivitas tersebut, ikhtiar tersebut, maka mereka harus digaji dengan
nilai yang melampaui pekerjaannya. Itu standarnya. Hal ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 84. Sedangkan waktu untuk memberikan gaji, ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini dikatakan sahih, menyatakan bahwa berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hak seorang pekerja setelah selesai melakukan pekerjaan adalah menerima gaji. Jadi sahabat-sahabat semua, itu kajian kali ini tentang gaji, tambah kita perspektif Islam. Silahkan, ini sebagai bahan diskusi kita bersama-sama. Semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai tentang gaji ini sebagaimana dipesankan oleh Al-Quran. Tadi sudah disampaikan, kemudian waktunya juga sudah ada. Semoga kita ke depan lebih sukses lagi karena kita menghormati orang yang bekerja pada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya Allah yang memiliki kebenaran, kita sebatas mendiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.